Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Khalil Sadewo dalam NU Corner, salah satu rubrik dari kanal YouTube NU Kabupaten Cirebon. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu narasumber yang merupakan pimpinan atau ketua dari salah satu lembaga yang ada di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Beliau adalah Kang Ahmad Sururi atau Dr. Ahmad Sururi M.Phil. Nah, saya dengar-dengarnya ini kan awalnya Kang Uwi gitu. Kalau M.Phil itu kuliah di luar negeri atau memang fakultas ya itu kan? Kuliah S2 itu di UGM. Oh, jadi nomenklaturnya masih menggunakan nomenklatur lama ya? luar negeri. Luar negeri. Magister of Philosophy. Oh iya. Hari ini masih ada nggak yang M.Phil itu? Masih. Masih. Masih digunakan oleh Fakultas Filsafat. Berarti latar belakang pendidikannya? Saya S1 dari filsafat, akidah filsafat UIN Yogyakarta. Usuluddin ya? Usuluddin. Iya. S2 itu di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Jakarta. Dan S3 juga di kampus yang sama di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Jadi ini beliau orang filsafat nih. Jadi hati-hati kalau orang filsafat. Memang diam tapi berpikir keras. Kang Uwi ini mungkin bagi sebagian besar keluarga besar Nahdlatul Ulama yang biasa di organisasi mungkin baru, ya mungkin dikenal yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya saja. Kang Uwi memang sejauh ini sebelumnya di mana aja kekiprahannya? Saya aktif juga dulu di NU di Kabupaten Sukabumi. Sempat memimpin lembaga Takwif wan Nasr 2014-an kira-kira. Kemudian untuk NU di Cirebon, memang saya baru awal-awal ini baru masuk kiprah di sini, tetapi pengurusan PCNU itu rata-rata teman saya yang berasal dari dulu waktu di Kerapiak Yogyakarta. Oh, di pondok, iya, di pondok kampus juga mungkin ya. Betul, di kampus dan sebagainya. Jadi saya kira untuk menyesuaikannya itu sudah tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Sehingga untuk menjalankan lembaga ini saya kira bisa jalan. Jadi basisnya atau basicnya aktivis ya. Aktivis. Kalau di pengurusnya itu kan rata-rata aktivis, jadi sudah tidak asing lagi. Ini yang menarik adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon memberikan kepercayaan yang besar terhadap Kang Uyi ini. Nggak apa-apa ya Kak? Saya panggil Kang Uyi lebih karena beliau ini awal saya dengar itu namanya Kang Uyi. Saya kira Kang Uyi yang Ansor itu. Ternyata Kang Uyi, Kang Ahmad Sururi. Nah, ini menarik adalah PCNU Kabupaten Cirebon memberikan kepercayaan kepada Kang Uyi untuk memimpin LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi NU ya. Nah, itu cerita awalnya gimana, proses awalnya? Cerita awalnya memang 1 tahun ke belakang saya itu masuk di ISNU. ISNU Kabupaten. Oh, Kang Muiz ya. Kang Muiz. Dan kemudian kita di akhir kepengurusan Kang Muiz kemarin itu mengadakan suatu event yang sangat besar yaitu CIC. Dan saya yang menjadi sekretaris kegiatan motornya itu kan ya. Termasuk kita menggodok tentang konsepnya juga. Nah, setelah itu kemudian saya masuk berkenalan dengan pengurus-pengurus ini. Akhirnya kemudian ada saya diundang oleh Ketua Terpilih Kang Aziz bahwa bagaimana untuk tes propernya itu. Akhirnya saya menyatakan kesiapan kesediaan. Saya kira sangat ini bagi saya luar biasa untuk lembaga NU. Kebetulan Kang saya ini juga alumni Tebuireng. Jadi memang santrinya Mbah Hasyim ini bukan hanya santri di NU-nya tapi tentu juga dari pesantrennya.
Jadi secara organik memang harus mengabdi, tanggung jawab moral gitu ya. Moral. Ya mungkin dari itu kayak dari pelaksanaan event besar itu mungkin ya track recordnya gitu ya. Betul. Itu kan acara kaget tuh. Ya, ISNU bisa menyelenggarakan acara dengan mengundang tokoh-tokoh nasional dari Cirebon itu ya. Kemudian menghasilkan poin-poin yang menurut saya sangat bermanfaat bagi daerah gitu ya. Kiai Aziz Hakim Syairoji atau Kiai Haji Aziz Hakim Syairoji sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dan Rois Surya Kiai Haji Wawan Arwani Amin memiliki visi besar biasanya. Di periode pertama sudah terbukti ya, NU bergerak dinamis menghasilkan banyak produk, program dan karya. Nah kira-kira apa Kang amanat atau keinginan beliau-beliau terhadap LPTNU ke depannya? Iya, ini penting saya sampaikan bahwa beliau sudah menyampaikan amanat ke saya bahwa kira-kira dalam keperiodean yang kedua ini beliau ingin meninggalkan satu karya, ada bekas gitu ya, karya ya, besar gitu ya. Itu ya dalam organisasi kepemimpinannya, diantaranya adalah NU Kabupaten Cirebon ingin mendirikan atau ingin mempunyai perguruan tinggi. Nah itu perguruan tinggi. Jadi selama ini mungkin sudah ada perguruan tinggi. Iya, itu kan banyak kan. Ya. Hampir tiap pesantren basisnya ada perguruan tinggi. Betul. Apa bedanya kira-kira? Ya, tentu kita memiliki perbedaan ininya ya, bahwa di pesantren-pesantren itu sebagai basis NU itu sendiri dan memiliki perguruan tinggi, tetapi NU secara kelembagaan kabupaten ini ingin punya perguruan tinggi sendiri yang memang di bawah kepengurusan PCNU ini. Dan mungkin juga dipilih yang berbeda mereka ya, jangan sampai irisannya sama kan, berebut berebut mahasiswa atau apa istilahnya. Kita diantaranya pernah mengumpulkan yaitu di rapat prakonsolidasi tentang menyamakan persepsi dan misi bagaimana LPTNU. Di antaranya pesan oleh para penasehat, pembina dan tentunya oleh Ketua Tanfidiyah Kiai Aziz bahwa jangan sampai nanti perguruan tinggi yang punya NU kabupaten ini adalah mengambil ceruknya, wilayahnya, potensi-potensi yang ada sudah di keluarga besar di pesantren. Nah itu, maka saya kira di antara untuk menampung itu misinya bahwa perguruan tinggi yang diinginkan oleh PCNU ini adalah perguruan tinggi di bidang teknologi dan sains. Iya, selama ini karena di pesantren-pesantren basisnya adalah agama. Ya. Kemenang itu. Berarti nanti lembaga perguruan tinggi ini akan bikin kampus yang merujuknya atau di bawah naungan di Kemendikbud. Jadi nanti kita ada di bawah PDDikti ya. Maka nanti bentuknya juga di antara prodi-prodinya atau fakultasnya itu ya yang pada kisaran teknologi dan sains gitu. Kenapa Bang? Memilih sains dan teknologi itu? Pertama begini, selama ini memang kita NU sudah banyak lembaga-lembaga khususnya di bidang pendidikan itu tingkat SMA, ada SMK yang memang itu pada kejuruan, kemudian teknologi dan sebagainya. Tetapi untuk melanjutkan ke tahap jenjang berikutnya itu belum terwadahi. Itu. Kemudian juga saya kira kebutuhan dari situasi kekinian bahwa teknologi sebagai ruh apapun sebuah kegiatan kemanusiaan, motor kegiatan yang aktivitas manusia itu, maka kita ya apabila harus pada titik tekannya adalah pada teknologi dan sains. Berarti kebutuhan. Hari ini kan tidak bisa kita sangkal warga itu mungkin tertinggal ya di wilayah itu ya. Ya orang lain sudah kalau Elon Musk kan sudah bikin chip yang bisa ditanam sini kan. Jadi dengan chip itu Elon Musk itu, maka kita bisa mengendalikan atau mengoperasikan laptop hanya dengan pikiran kita kan. Jadi tidak perlu menyentuh itu kan. Nah udah sampai segitu kan. Warga itu mungkin juga jauh ya
di Saya bidang itu? saya kira dalam hal warga dan sebagainya sih masih bisa ini. Tetapi yang paling kita pertimbangkan pada dasarnya SDM Oh, NU potensinya sih potensinya ada sangat SDM-nya. luar biasa. Iya, jadi kita memiliki sumber daya yang berlimpah, tetapi ini Tidak terorganisir, tidak mungkin ya? terorganisir dan terfasilitasi. kemudian terjaringnya kita. Iya, maka ya saya kira tugas kita di LPTNU itu untuk tadi arahnya ke sana. Akan mengorganisir mereka untuk apa namanya, untuk bisa terlibat dalam kampus ini kayaknya. Kemudian rencana pendiriannya kapan kan kira-kira? Kita untuk rasa pendirian secara garis besar bahwa ini dalam satu periode, periode ini. Tapi dalam satu periode ini kita diawali dari tahapan-tahapan. Jadi prosesnya berarti sudah bisa dimulai di awal ya? Iya, jadi mungkin setelah kita ada pelantikan itu, kemudian raker bersama dan sebagainya, itu nanti kita akan langsung gitu, tahap awalnya. Jadi kita sudah punya roadmap yang tersusun secara rapi. Itu hasil dari raker kemarin. Jadi plannya sudah ada, kemudian step by stepnya dilakukan menuju ke arah. Di antaranya nanti kita paling terdekat itu mengadakan FGD. FGD untuk bagaimana membaca peluang, membaca situasi lapangan yang untuk pendirian perguruan tinggi itu. Nanti kita akan mengumpulkan semua stakeholder, orang-orang NU yang memiliki concern dalam bidang teknologi dan sains. Iya. Pokoknya dikumpulkan, bukan hanya di Cirebon, tapi orang-orang Cirebon yang ada memiliki care terhadap ini gitu ya. Termasuk nanti orang NU yang meskipun bukan asal orang Cirebon, tapi kalau memang beliau bersedia dan khidmat dan memiliki apa namanya bidang juga gitu ya, di bidang teknologi dan sains, itu nanti akan kita bersama-sama untuk membicarakan di FGD. Jadi FGD-nya ada 2 nanti. Apa saja? FGD yang pertama itu pembacaan peluang dan situasi, evaluasi. Nanti FGD yang kedua itu adalah membentuk sebuah tim ad hoc. Tim ad hoc tadi hasil dari FGD pertama itu tim ad hoc yang akan berjalan. Ini kira-kira apa kan tantangan pendirian perguruan tinggi ini? Sebab kan saya pikir NU Cirebon juga pernah menginisiasi pendirian salah satu perguruan tinggi, tetapi kemudian tidak bisa dilanjutkan. Seperti ada tantangan besar apa kira-kira dalam pendirian ini kan? Iya, saya kira tantangan besarnya itu pertama tadi yang sempat saya singgung, SDM NU itu berlimpah, tetapi kita belum terkomunikasikan, belum terjalin itu. Maka tugasnya adalah bagaimana kita bisa inventarisir. Kedua itu saya kira secara umum untuk mendirikan perguruan tinggi ya kita sudah tahu bahwa harus menyediakan SDM, kemudian lokasi, tempat dan perizinan itu. Dan dari sini LPTNU sudah menyiapkan sebenarnya sumber daya dari pengurusnya. Karena pengurus LPTNU itu base-nya adalah strata pendidikannya sudah semua, dosen-dosen yang sudah bergelut tentang bagaimana perguruan tinggi di situ. Jadi secara SDM sebenarnya siap, tinggal kayak SDM skill yang spesifik gitu ya. Betul. Dan saya yakin juga banyak warga NU yang di bidang itu ya. Nah, apa namanya yang tidak kalah penting juga kan, untuk mendirikan perguruan tinggi ini sumber dana ya. Dana juga itu kan penting juga. Nah nantinya bentuknya universitas apa sekolah tinggi atau apa akademi? Iya, kalau yang kita bicarakan dari awal dengan baik ketua dan Vidya, kemudian penasihat dan sebagainya, bentuknya nanti institut teknologi sains NU Kabupaten Cirebon. Karena saya kira mungkin tahapan nanti akan kedepannya sih bisa berubah menjadi universitas. Berarti langsung ke institut atau step dulu di sekolah tinggi, poltek atau sekolah tinggi atau akademi? Berarti kalau institut kan ini kan harus banyak ini ya, prodi apa namanya? Iya betul. Jadi institut kita ya menyiapkan paling tidak ada 6 prodi ya nanti disiapkan 1
prodinya ada 6 dosen tetap yang ini. Ya, saya kira itu tadi sebagai tantangan, tapi saya kira nanti ada strateginya. Salah satunya untuk menjaring SDM itu ya kita harus mendatangi langsung, jemput bola. Misal kita harus datang ke ITB, kira-kira yang fresh graduate itu kemudian kita tarik untuk bergabung di perguruan tinggi yang nanti akan kita dirikan. Ya, berarti jangan khawatir keluarga besar Nahdlatul Ulama yang memiliki perguruan tinggi di masing-masing pesantren atau mungkin di tempatnya, karena rata-rata semuanya agama kayaknya. Ya, tidak akan mengganggu mengambil atau berebut calon mahasiswa dengan di Kabupaten Cirebon itu ya kira-kira di Kabupaten Cirebon yang memang berafiliasi dengan NU sekitar kurang lebih ada 10 kampus dan itu masing-masing rata-rata umumnya itu adalah di bawah Kemenang. Tapi ada 2 kampus misal Stikes Anasar, Stikes Custom Pen itu memang di bawah Dikti ya. Jadi saya kira nanti teknologi sains itu akan ada wilayahnya sendiri, ada wilayahnya sendiri. Artinya memang fokusnya adalah perguruan tinggi yang berbasis teknologi dan sains. Jadi akan melengkapi perguruan tinggi yang ada di keluarga besar. Ya, bahasa kita betul melengkapi kebutuhan dari warga NU. Gitu. Tapi kalau secara manfaatnya saya pikir lebih luas dari itu kan. Sebab hari ini kan lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, pendidik ini kan banyak skill skill yang dibutuhkan hari ini kalau mau mengikuti zaman kan memiliki skill bidang sains dan teknologi kan. Kalau melihat itu mungkin peluangnya besar sekali kan ya? Besar sekali. Kita mungkin hampir di seluruh lini itu yang butuh yang namanya kemampuan skill teknologi dan sains. Apalagi teknologi dan sains ini kan cepat sekali kan ya pergerakannya kayaknya. Jadi kalau misalnya HP sudah setiap tahun gantian kan, ganti mode ganti tipe juga ya sudah. Teknologi komputer juga setiap tahun sepertinya juga Pentiumnya juga ada Core i7, Core i apa gitu yang menambah luas ya kan. Ada 2 core yang jadi malah bergerak cepat sekali dan dengan didirikannya perguruan tinggi yang fokus di bidang sains dan teknologi ini akan membantu keluarga besar Nahdlatul Ulama, warga NU-nya untuk ikut arus kemajuan itu tanya. Betul. NU harus bergerak maju beriringan dengan cepatnya teknologi. Jangan sampai dibodohin kan. Kalau sehebat apapun kita kalau tidak menguasai teknologi kayaknya juga ketinggalan atau dibodohin oleh arus utama. Selain itu, apa lagi kira-kira kan program-program yang akan dilakukan oleh LPTN? Kita punya 4 bidang ya. Bidang dalam kepengurusan ini di LPTN, diantaranya adalah bidang kelembagaan dan tata kelola. Ini yang nanti yang membidangi tentang perguruan tinggi itu. Jadi fokus ada tim ad hoc yang internal ya menangani tentang perguruan tinggi. Kemudian ada SDM. SDM ini bidang SDM ini salah satunya adalah nanti kita berbicara tentang bagaimana relasi dengan perguruan tinggi yang ada di Cirebon, khususnya yang NU, perguruan tinggi NU. Nanti ingin meningkatkan sumber daya kampus-kampus ini. Salah satunya mungkin ada beberapa program, diantaranya kalau untuk meningkatkan kualitas kampus, kita bisa program yaitu ada pelatihan atau klinik tentang LP2M. Iya. Nanti isinya adalah misal untuk pelatihan pembuatan proposal penelitian. Jadi ini kan harus ada strategi yang bisa siap mendampingi itu ya. Siap mendampingi. Kemudian ada yang berikutnya itu misal lembaga yaitu penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini sangat strategis. Peluang kita LPTNU untuk bekerja sama menjadikan fasilitator
jadi fasilitator kemudian koordinator juga. Nanti penjaminan mutu yang ada di kampus-kampus NU itu kita mengadakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kualitas. Jadi LTN punya LPTNU punya SDM di bidang itu ya? Bidang itu. Dan betul. Ya, pengurus-pengurusnya itu di bidang itu ya adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa bergerak di penjaminan mutu. Kenapa bidang ini dibutuhkan? Karena begini, banyak kendala atau ya memang kita hadapi kampus-kampus perguruan tinggi itu adalah ketika akreditasi. Akreditasi itu ruh dari isi akreditasi itu biasanya ada pada penjaminan mutu. Maka kampus maju tidaknya itu adalah bagaimana melihat penjaminan mutunya itu. Makanya saya kira ini program yang sangat strategis untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi. Saya tidak bisa membayangkan kalau NU-nya punya kampus sendiri, SDM atau kemampuan skill penjaminan mutu sudah ada. Kalau sudah ada sudah bisa melesat ini kan. Selain itu mungkin ini kayaknya warga NU ini kan secara ekonomi juga menengah ke bawah gitu ya. Kalau yang urusan beasiswa itu bisa LPTNU memfasilitasi nggak? Wah iya itu beasiswa itu ada dalam program LPTNU, program kerjanya, dan ini sebenarnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan di periode yang lalu ini, tetapi kita ada perbaikan dan kemudian saya kira ada profesionalitasan. Salah satu bentuk profesionalitasan adalah kita itu bukan sebagai penyandang dana beasiswa, tetapi kita hanya memfasilitasi, kemudian kita hanya mengkoordinasi dengan kampus-kampus yang kira-kira membuka beasiswa. Skema beasiswanya juga kita nanti bisa ada dari donatur yang dari pemerintah, kemudian contohnya kayak LPDP, terus KIP yang gitu. Nah, nanti contoh LPDP, nanti kita mengadakan pelatihan bagaimana cara bisa menembus beasiswa LPDP. Itu tugasnya LPTN. Jadi LPTNU hanya memberikan jalan, kemudian melatih dan sebagainya. Bukan LPTNU yang mengasih itu. Kemudian ada semisal beasiswa yang dari perusahaan-perusahaan, misal CSA, Pemda juga banyak. Pemda juga itu. Nanti kita akan bergerak di situ. Jadi kita tidak akan memberatkan kampus yang nanti menerima beasiswa dari LPTNU karena sebenarnya itu memudahkan sebenarnya. Justru memudahkan. Jangan sampai kemudian terbebani kampus itu. Beasiswa dari LPTNU bahkan seperti itu, tapi ternyata dalam prakteknya justru kampus yang menanggung. Kita bukan penyandang dana beasiswa. Kita hanya memfasilitasi, membantu mereka warga NU yang dari pesantren-pesantren, dari masyarakat yang menengah ke bawah secara ekonominya, itu kita akan agar bisa lolos dalam seleksinya ya. Nah, seleksinya ini kan tidak mudah itu. Ya, selain seleksinya tidak mudah, sebenarnya beasiswa itu kadang kendalanya itu adalah karena tidak sampainya informasi. Tidak tahu. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Beberapa hari Minggu saja ini saya sudah mendapatkan link-link beasiswa, di antaranya itu dari Arab Saudi, luar negeri. Dari luar negeri, yang itu beliau menyiapkan untuk kerjasama bagaimana mengadakan seminar strategi untuk bisa lolos ke beasiswa luar negeri. Saya kira itu kita hanya bekerja seperti itu, fasilitator. Cirebon ini hampir semua kampus mengklaim sebagai rektornya sebagai warga NU kan. Jadi sangat mudah sebenarnya. Kalau mengaku warga NU, maka saya yakin langkah LPTNU bisa lebih mudah kayaknya ke arah sana. Saya pikir semua programnya sangat menarik. Dari semua program ini
apa sih Kang kira-kira tujuan besar yang ingin dicapai LPTNU dari selama kepengurusan Kang Uyi ke depan ini? Iya, tujuannya adalah kita LPTNU ini sebagai lembaga yang memang concern di bidang perguruan tinggi, ini sebagai wadahnya adalah wadah sebagai fasilitator, wadah sebagai koordinator untuk mengembangkan atau memberdayakan perguruan tinggi yang sudah ada. Kemudian tadi ada juga kita punya perguruan tinggi sendiri yang di bidang teknologi sains. Nah, tujuan yang paling utamanya adalah itu Membantu warga NU agar bisa mengakses tentang perguruan tinggi gitu. Kalau perguruan tinggi, misal saat ini punten karena lulusan pesantren itu paling masuknya ke bidang-bidang keagamaan. Nah, maka ini ada alternatif bahwa LPTNU bisa punya perguruan tinggi yang bukan lagi bidang agama. Jadi sebenarnya juga banyak kemampuan beasiswa ini syaratnya adalah kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga besar NU kan. Ya. Kayak misalnya tahfidz gitu. Betul. Ya. Itu Iya. banyak sekali tuh. Banyak Bahkan sekali. beberapa kampus kekurangan tuh kan. Ya. Jadi kuotanya misalnya 50 itu hanya dapat 25 gitu. Ada kampus yang terkenal itu memberikan beasiswa penuh kepada tahfidz. Iya. Itu di bidang kedokteran malah. Gitu. Saya kira kalau kita memfasilitasi dan mengarahkan kemudian bagaimana menjalin kerjasama dengan kampus yang memberikan beasiswa itu, saya kira warga NU bisa ditampung dan bisa berjalan, bisa mendapatkan. Sebenarnya ini kayak saya dengar itu kampus-kampus yang bonafit itu juga kalau misalnya memiliki kemampuan tahfidz itu ada privilege kayak. Ya. Itu bisa tanpa tes bahkan itu kalau. Ya. Jadi ada kategorisasi misal hafalnya berapa juz dan sebagainya. Tetapi saya kira peluangnya bukan hanya untuk tahfidz ya. Iya. Tapi ada misal kemampuan bahasa, karena syarat-syarat misal PDP ataupun yang lainnya itu harus TOEFL-nya sekian. Oh iya, bahasa Inggris itu nomor Iya. utama itu kan. Betul. Jadi di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pesantren itu misal ada jurusan bahasa dan sebagainya. Saya kira dari sekian siswa itu ada yang punya potensi. Nah, kita memfasilitasi itu. Jangan didiamkan potensinya akhirnya dibiarkan kan begitu. LPTNU itu mencoba untuk memfasilitasi. Dan mungkin juga berarti harus ada lembaga NU atau elemen di NU yang ini kayak yang fokusnya di bahasa Inggrisnya. Karena itu dasar sekali tuh. Hampir semua lini syaratnya itu kan. Ya. Kalau memiliki kemampuan bahasa Inggris TOEFL-nya tinggi ya bisa dengan mudah gitu ya masuk ke. Jadi nanti strategi saya itu di LPTNU nanti kita buka expo beasiswa. Ya, expo beasiswa. Jadi nanti bentuknya adalah pameran beasiswa, kemudian kegiatannya ada seminar tentang bagaimana strategi beasiswa itu. Dan itu saya kira nanti skalanya besar, bukan hanya misal di satu lembaga kemudian kita mengadakan itu, tapi kita karena bentuknya pameran expo itu ada termasuk juga nanti kita memberikan link-link beasiswa yang kira-kira sangat berpotensi untuk bisa kita tembus. Iya, tidak perlu kan diinventarisir. LT juga siap kan kita publikasikan seluas-luasnya gitu kan bagi warga NU. Ya, nanti kita kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memang sesuai dengan sesuai dengan target kita. Jadi keterbatasan informasi itu kan utama sehingga mempersempit pengetahuan warga NU terhadap peluang beasiswa. Sepertinya sangat bagus sekali kan, mudah-mudahan impiannya, targetnya gitu, amanatnya tercapai terlaksana dengan baik, sehingga periode ini LPTNU bisa mendirikan perguruan tinggi sains dan teknologi ya, karena besar sekali manfaatnya bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk mengikuti zaman nih kan. Terima kasih Kang sudah sudah bisa berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan sukses. Itu saja
pemirsa, dialog pada hari ini akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.